Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 8? Semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang jaringan komputer dan jenis jaringan komputer. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, diharapkan kalian dapat mengenal internet dan jaringan lokal. Yang kedua, dapat memahami konektivitas internet melalui jaringan kabel dan tanpa kabel. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan tentang jenis jaringan komputer yang pertama, yaitu jaringan komputer berdasarkan geografisnya. Berdasarkan geografisnya, jaringan komputer dibagi menjadi 4, yaitu jaringan PAN, LAN, MAN, dan WAN. Berikut adalah jenis jaringan komputer yang kedua, yaitu berdasarkan distribusi sumber data atau informasinya. Jaringan ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat terdiri dari atas komputer induk atau komputer host atau server dan satu atau lebih komputer terminal atau workstation. Komputer induk berfungsi untuk melayani kebutuhan komputer terminal. Komputer induk ini menyimpan banyak data dan program aplikasi untuk melakukan pengolahan dan pemrosesan data. Komputer terminal biasanya berfungsi sebagai perantara untuk mengakses komputer induk. Jaringan terpusat biasanya digunakan pada warnet, perpustakaan, dan tempat mengakses informasi publik lainnya. Jaringan terpusat ini mengandalkan satu server sebagai penyedia data utama, yang kemudian dihubungkan ke dalam beberapa komputer klien. Kemudian jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terdistribusi merupakan jenis jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk atau server. Komputer induk ini berfungsi sebagai pusat layanan data dan program aplikasi yang disediakan untuk dapat diakses oleh komputer terminal. Jaringan terdistribusi merupakan perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, yaitu terdiri dari beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien sehingga membentuk sistem jaringan tertentu. Berdasarkan penanaman dan hubungan komputer, jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu jaringan klien server dan jaringan peer-to-peer. Jaringan klien server ini jaringan komputer yang hampir sama dengan jenis jaringan terpusat, di mana terdiri dari komputer server dan komputer klien yang saling terhubung. Komputer server bertugas menyediakan sumber daya atau sumber data, sedangkan komputer klien berfungsi sebagai pengguna, yang artinya komputer klien ini hanya dapat menggunakan sumber daya yang diambil dari komputer klien. Kemudian jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer ini jaringan komputer di mana setiap komputer bisa menjadi server sekaligus dapat menjadi klien. Artinya dalam jaringan peer-to-peer ini tidak ada komputer yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Setiap komputer punya kedudukan yang sama. Komputer klien dapat menjadi komputer server dan sebaliknya komputer server dapat menjadi klien. Artinya komputer server bisa Jaringan komputer berikutnya yaitu berdasarkan media transmisi yang digunakan. Media transmisi adalah media penghantar sinyal. Jadi pada jaringan ini
terbagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel atau wire network dan jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan kabel ini jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Jaringan kabel seperti namanya, jaringan komputer ini dibentuk dengan menggunakan koneksi kabel antar komputer. Contoh dari jaringan kabel adalah telepon rumah yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jaringan kabel sebenarnya baik untuk digunakan karena tidak dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan juga penghalang sinyal. Namun cukup rumit dan ribet dalam mengatur letak perkabelannya. Pada jaringan kabel ada beberapa kabel yang dapat digunakan untuk membuat suatu jaringan komputer berkabel. Yang pertama yaitu kabel twisted pair atau kabel tembaga. Kabel tembaga ini terdiri dari dua macam kabel, yaitu kabel UTP dan kabel STP. Kabel UTP ini kabel tanpa selubung pembungkus, sedangkan kabel STP kabel dengan selubung pembungkus. Kabel twisted pair ini sebuah kabel di mana kedua konduktornya digabungkan dengan cara dipilin atau dipelintir dengan terlebih dahulu melapisi isolator pada bagian luar setiap konduktornya. Kemudian jenis kabel yang berikutnya yaitu kabel koaksial. Kabel ini kabel tembaga yang dibuat khusus dengan pelindung logam dan komponen lainnya yang bertujuan untuk memblokir gangguan sinyal. Dan yang terakhir adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik sendiri bila dilihat secara fisik merupakan kabel yang terdiri dari beberapa untayan serupa tabung atau seperti sedotan yang dilapisi dengan gelas atau kaca pada bagian dalamnya. Kemudian pada kabel fiber optik ini memanfaatkan cahaya yang telah dikalibrasi sebagai sinyal untuk transmisi data. Jaringan komputer berdasarkan media transmisi berikutnya yaitu jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Jaringan nirkabel ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jenis jaringan berikutnya yaitu berdasarkan topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan cara bagaimana menghubungkan komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah jaringan. Berikut adalah jenis-jenis dari topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi jaringan komputer bus, yaitu metode atau cara menghubungkan dua buah atau lebih komputer secara seri menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data. Pada topologi bus ini penggunaan kabel lebih sedikit sehingga terlihat sederhana dan hemat biaya. Kemudian pengembangan juga menjadi lebih mudah. Tetapi pada jaringan ini akan terganggu bila salah satu komputernya rusak. Dan jika traffic atau lalu lintas tinggi, maka akan dapat menyebabkan transfer data menjadi lebih lambat. Topologi jaringan berikutnya yaitu topologi jaringan komputer ring. Topologi jaringan komputer ring adalah sebuah cara dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan rangkaian yang membentuk titik-titik di mana masing-masing titik ini terhubung dengan dua komputer lainnya dalam satu jaringan sehingga berbentuk lingkaran. Topologi ring ini mempunyai tingkat kerumitan jaringan yang rendah. Topologi ring ini sering digunakan untuk jaringan yang luas pada satu kota dengan menggunakan media transmisi kabel fiber optik.
Dan yang terakhir yaitu topologi jaringan komputer STAR. Topologi jaringan ini di mana setiap perangkat dihubungkan ke node seperti hub atau switch. Pada topologi STAR, keuntungannya yaitu lebih fleksibel dalam pemasangan jaringan baru karena tidak akan mempengaruhi jaringan yang sudah ada sebelumnya. Bila salah satu kabel koneksi user terputus, maka hanya komputer user bersangkutan yang akan tidak berfungsi dan tidak akan mempengaruhi user yang lain. Artinya jaringan masih tetap bisa digunakan, tetapi kelemahan dalam jaringan ini boros dalam pemakaian kabel jika dihubungkan dengan jaringan yang lebih besar dan luas. Demikian materi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.